Dari tempat yang berbahagia ini saya mengucapkan Shalom. Wah, kayaknya kurang nih. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Selamat sore buat teman-teman yang mengikuti secara offline maupun teman-teman yang mengikuti secara melewati live streaming. Shalom, puji Tuhan. Puji syukur kita naikkan kepada Tuhan Yesus Kristus karena Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk bersama-sama berkumpul, beribadah dan memuliakan Tuhan. Mari bersama-sama kita mulai ibadah pada sore malam hari ini dengan menyanyikan lagu Dalamnya Kasih-Mu Bapa. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku dengan darah yang tercurah. Ampuniku atas dosa, ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Teman-teman bisa untuk bangkit berdiri dan menyanyikan lagu dari awal. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku dengan darah yang tercurah. Ampuni kami Tuhan, ampuniku atas dosa, ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Kami sembah Kau Tuhan, ku sembah Bapa mulia, seumur hidupku ku mau. Katakan lebih sungguh-sungguh, Engkau ku sembah. Haleluya. Pulihkan kami Tuhan, oh kami sembah Kau, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah,
Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembahmu. Katakan seumur hidupku, umur hidupku ku mau menyembahmu. Katakan sekali lagi, seumur hidupku ku mau menyembahmu. Inilah pujian yang keluar dari hati kami Tuhan pada malam hari ini. Bahwa setiap hembusan nafas kami adalah penyembahan bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Begitu besar kemurahan-Mu di dalam hidup kami ini Tuhan, manusia yang berdosa. Apabila saat malam hari ini kami dapat memuji dan menyembah-Mu, itu merupakan kemurahan bagi kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Untuk ibadah yang berlangsung pada sore malam hari ini, kami mengucap syukur untuk itu Tuhan. Sertailah kami semua Tuhan. Baik kami yang melayani maupun sidang jemaat-Mu, maupun teman-teman kami yang sedang live streaming maupun siaran tunda nanti Tuhan. Berkati kami semua, sertai kami semua. Terlebih hamba-Mu nanti yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Nyatakanlah kebenaran-Mu itu bagi kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pada malam hari ini juga kami berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin dalam perjalanan Tuhan. Kiranya Engkau menyertai mereka Tuhan, seperti Engkau telah menyertai kami tiba di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut pujian dan penyembahan kami pada sore malam hari ini. Di dalam satu nama yang berkuasa, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan, amin. Amin. Teman-teman masih dipersilakan untuk bangkit berdiri. Ada suka? Wah, kurang nih. Ada kesukaan hari ini? Amin. Untuk mari yang bersuka bisa salam kiri kanannya dan bilang tos. Wah. Dan mari bersama-sama kita muji nama Tuhan dan menyanyikan lagu Bersuka Dalam Tuhan. Hari ini hari kesukaan kita. Amin. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Kapan? Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Amin. Kesukaan kita sini dan selamanya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Oh, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di dalam siapa? Di dalam Tuhan bersuka. Di dalam Tuhan bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka. Bersuka citalah, bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, bersuka,
bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Teman-teman sekalian bersuka. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Katakan sungguh-sungguh. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Oh, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekarang bersuka apa? Sekarang bersuka lebih keras. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Haleluya. Amin. Amin. Bersuka hanya dalam Tuhan. Teman-teman masih semangat? Amin. Karena kita lebih dari pemenang, maka dari itu mari bersama-sama kita menyanyikan lagu Lebih Dari Pemenang. Haleluya. Tuhan telah menebus kita dalam kehidupan kami. Maka dari itu mari kita bersama-sama menjadi pemenang untuk melawan iblis-iblis di sekitar kita. Pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jikalau di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah banjinya, Yesus Raja, segala Raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Amin. Bersama-sama kita lebih sungguh-sungguh lagi dan lebih bersemangat, lebih dari pemenang. Dapat melawan, kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah banjinya, Yesus Raja, segala Raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah banjinya, Yesus Raja, segala Raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah banjinya, Yesus Raja, segala Raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang, katakan.
haleluya. Kita pancinya, amin. Yesus Raja, segala Raja, Raja, haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita apa? Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Tepuk tangan untuk kemuliaan nama Tuhan ini dan selamanya. Amin. Teman-teman diusahakan untuk duduk kembali. Tiba saatnya ruang kesaksian akan dibuka bagi teman-teman yang ingin menceritakan kasih Tuhan dalam kehidupannya. Mungkin dalam dekat-dekat ini maupun kemarin mungkin ada cerita kasih Tuhan, mujizat Tuhan. Mungkin bisa langsung naik ke atas panggung. Oke, untuk menunggu mungkin kita akan menyanyikan lagu Ku Masuk ke Hadirat-Mu Tuhan. Masuk ke hadirat-Mu di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah. Kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu. Hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Mungkin teman-teman ada yang ingin bersaksi? Oke, ruang kesaksian akan dibuka kembali pada minggu depan. Mungkin teman-teman yang ingin bersaksi dapat bersaksi di minggu depan. Oke, tibalah kita pada sebelum firman. Mari bersama-sama kita persiapkan hati kita, pikiran kita untuk menerima berkat firman Tuhan. Maka dari itu, mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Mari bersama-sama kita menyanyikan lagu Ku Masuk ke Hadirat Tuhan lagi. Ku masuk ke hadirat, ku masuk ke hadirat-Mu di tempat kudus-Mu Tuhan, di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah. Saat ini alangkah indah
kekudusan-Mu penuhi tempat kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Engkau Tuhan pujian kami, oh Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaan-Mu, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku tersungkur dalam bait-Mu Tuhan, oh ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Katakan lebih sungguh-sungguh lagi, Engkau Tuhan pujianku, oh Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaan. Terima kasih. Mari menyembah Tuhan, oh ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Sama-sama katakan, Engkau Tuhan, Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaan-Mu, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk segala penyertaan-Mu Tuhan, berkat-Mu Tuhan yang Kau terus tuangkan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami gak layak Tuhan, kami tidak layak Tuhan untuk menerima seluruh berkat-Mu Tuhan. Kau teramat baik Tuhan bagi kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tiba saatnya Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Firman yang daripada-Mu saja Tuhan yang akan menyegarkan kehidupan kami Tuhan. Jiwa kami Tuhan. Semuanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan yang akan memberitakan firman-Mu Tuhan. Urapi kami juga Tuhan yang akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Kau juru selamat kami yang baik. Haleluya, amin. Teman-teman dipersilakan untuk duduk kembali.
Selamat sore semua, Shalom. Puji Tuhan. Saya akan membacakan sebuah pantun untuk kita semua di tengah-tengah dinginnya sore ini, ya setidaknya menghangatkan, meramaikan begitu ya. Jalan-jalan pakai sandal putus, ya kan? Yang suka pakai sandal putus. Mampir beli makan dan dibungkus. Agar silaturahmi kita tidak terputus, marilah kita setia beribadah terus. Ya, saya sudah pinjam 100 tadi, jadi saya tidak pakai itu ya. Sekali lagi saya menyapa kita dengan penuh semangat. Shalom. Puji Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Roma pasal ke-12 ayat pertama dan kedua. Kita akan mendengarkan pembacaan firman Tuhan. Roma 12 ayat pertama, persembahan yang benar. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Tuhan. Tema pemberitaan firman Tuhan pada sore hari ini yaitu Our Attitude, Our Worship. Sekali lagi tema pemberitaan firman Tuhan pada sore hari ini, Our Attitude, Our Worship. Sekali lagi ya, cukup ya. Cukup 2 kali ya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tahun 2020 ketika pandemi melanda seantero dunia, Bapak Ibu Saudara, dan Indonesia juga dilanda oleh pandemi COVID-19, apa yang terjadi di dalam tubuh orang Kristen atau kehidupan orang percaya, yaitu untuk pertama kalinya orang Kristen diatur untuk beribadah secara online. Nah, saudara-saudara, pada awal pemerintah memberikan peraturan ini terjadi pro dan kontra. Orang-orang merasa, loh ini kan harus ibadah, harus datang ke bait suci dan seterusnya. Sehingga apa Bapak Ibu Saudara? Sehingga ada orang-orang yang masih melanggar untuk tetap bertatap muka. Mengapa demikian Bapak Ibu Saudara? Ya ini ada ibu-ibu ya. Karena inilah salah satu cara gereja di dalam berkontribusi untuk menurunkan penyebaran atau dampak COVID-19. Gereja dipaksa oleh keadaan untuk beradaptasi sekalipun ini menuai pro dan kontra karena ini tidak biasa dilakukan. Tetapi mau tidak mau ini pilihan yang sulit orang-orang Kristen di Indonesia harus menjalani. Saudara-saudara sekalian, ayat yang barusan kita baca di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat 1a dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau kita baca dengan baik-baik, tidak satupun di dalam ayat ini kita menemukan kalimat, hei saudara-saudara, aku memaksa kalian semua, hei jemaat yang ada di Roma, aku menekan kamu supaya kamu mempersembahkan hidupmu sebagai tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Tidak kita temukan ayat itu atau kalimat itu, kalimat paksaan atau penekanan kepada orang percaya. Tetapi tahukah Anda bahwa
Paulus memakai sebuah kalimat yang sangat indah dan yang memiliki arti yang sangat dalam. Dia berkata, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan engkau sekalian orang Roma, orang-orang yang saya kasihi, orang-orang Kristen dimanapun kalian. Kalau saya periksa Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kata menasihatkan sebenarnya, saya sebutkan saja yang dipakai parakalo. Katakanlah ini bahasa Itali atau bahasa Jerman begitu ya. Ini orang-orang teologi pasti tahu. Parakalo, saudara. Dan parakalo ini dibangun dari dua kata, para dan kaleo sebenarnya. Kaleo itu memanggil secara dekat dan personal, pribadi sekali. Ibaratnya saya memanggil tadi pemimpin pujian siapa namanya? Richard. Saya memanggil Richard, misalkan saya ini bukan gak usah maju ya. Ini ibarat saja saudara. Semisal Richard di samping saya, kalau saya berkata, Richard, aku menasihatkan kamu loh, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Kata menasihatkan ini saudara, ini jaraknya cukup dekat. Saudara, kalau orang menasihati, itu tidak pernah jarak dari 1 kilometer. Ya. Walaupun orang-orang di kampung saya kan pegunungan kan. Ya. Itu cikal bakal orang Batak itu mohon maaf suaranya kencang-kencang. Karena jarak rumah dengan rumah yang satu itu 200 meter saudara. Sehingga kalau dipanggil, hei kamu apa kabar? Gak kedengaran karena diterbangkan angin, ya kan? Diterbangkan apa lagi? Ya macam-macam saudara. Ada bunyi-bunyi hewan-hewan di malam hari, ada bunyi apapun macam saudara. Tetapi Paulus mengatakan di sini, hei saudara-saudara, saya mau ngomong kepada kamu. Ini seperti apa istilah sekarang deep talk. Ada yang tahu deep talk? Ini ngomong secara mendalam, ngomong serius, ngomong yang penuh makna, ngomong yang hal sesuatu yang sangat penting saudara-saudara sekalian. Tetapi tidak satupun yang dimaksudkan di dalam Paulus ini ketika dia memakai karena itu tidak satupun ada nada penekanan atau pemaksaan. Nah saudara-saudara sekalian, saya memberikan 3 poin utama. Our attitude, our worship. Poin yang pertama yaitu beribadah karena kemurahan Allah. Sekali lagi beribadah karena kemurahan Allah. Paulus tidak menyebutkan saya menasihatkan kamu demi kebaikanku. Saya menasihatkan kamu karena saya sudah berjerih lelah terhadap kamu. Saya mau berbicara secara mendalam, melakukan deep talk kepada kalian karena engkau buah hasil pelayananku, karena engkau adalah hasil usahaku, maka persembahkanlah tubuhmu titik dan seterusnya. Tetapi Paulus mendasarkan kalimat pembukanya dengan apa? Demi kemurahan Allah. Ini sesuatu yang sangat mendalam, bahwa tidak satupun pemaksaan di dalam, tidak satupun keinginan Paulus bahwa ini adalah keinginan manusia supaya jemaat di Roma mempersembahkan tubuh mereka kepada Allah. Sekali lagi dia mendasarkan demi kemurahan Allah. Paulus tidak sedang memarahi orang percaya Bapak Ibu sekalian. Firman Tuhan yang kita dengarkan pada malam hari ini tidak sedang memarahi kita. Paulus tidak sedang merepeti jemaat Korintus. Tok gitu ya. Tidak sedang seperti itu. Saudara-saudara sekalian. Orang Kristen menyembah Allah bukan karena orang lain, bukan karena agama-agama orang lain. Di sana loh ada agama yang lain loh, agama seberang menyembah Tuhan mereka. Di Yunani sana loh, mereka menyembah dewa sesembahan mereka loh. Ayo kalian, ayo kapan menyembah Tuhan?
Tidak seperti itu saudara-saudara. Orang yang tidak kenal Tuhan saja sungguh-sungguh, masa kamu enggak? Paulus tidak memakai cara-cara seperti itu. Orang lain menggores-gores tubuh mereka. Karena apa? Persembahan darah mereka mungkin. Menari-nari di kuil mereka sebagai bukti kesetiaan mereka kepada Tuhan mereka. Kapan tiba saatnya kepada kamu, hei jemaat rumah? Sudah saatnya kamu juga melakukan hal yang sama. Tidak satu pun Paulus memaksudkan arah pembicaranya kepada hal-hal yang demikian. Oleh sebab itu saudara-saudara sekalian, sebelum memasuki kalimat 1B nanti, supaya kamu bla 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 dan itu adalah ibadahmu yang sejati, kita perlu memahami kemurahan Allah. Seseorang bisa saja datang kepada gereja karena mungkin disuruh orang tua, bukan? Mungkin karena diajak teman, gak ada masalah dengan itu. Di Lemah Putro jam 5.30 ada ibadah loh, seru pokoknya. Ayo dong datang, gak ada masalah. Oke, fine semua itu. Ya. Ketemu teman, lihat teman, siapa tahu ada yang cocok. Cocok apa? Banyak hal. Cocok untuk ditemani belajar, cocok makan bakso, ya kan? Cocok untuk dijadikan teman, cocok untuk hal yang serius lagi, ya kan? Supaya apa? Persiapan masa depan. Saya memang nggak ada kegiatan sih Sabtu. Ya paling setelah saya kuliah jam 12, jam 3. Oke sih saya free. Ya jadi oke lah, pasti beda kaum muda saya mau. Sekali lagi saudara-saudara, arah pembicaraan Paulus tidak satupun memenuhi semua yang saya sebutkan tadi. Koordinat yang Paulus sedang sasar, sasaran apa yang disampaikan oleh orang-orang Paulus adalah kepada orang-orang yang sudah menerima Kristus di dalam hidup mereka, kepada orang-orang percaya yang sudah ditebus, orang-orang berdosa yang sudah menerima belas kasihan Tuhan, yaitu kemurahan Allah. Pasal 1 sampai pasal 11 sebenarnya Paulus banyak berbicara tentang orang berdosa. Pasal 3 berbicara bahwa semua manusia berdosa berada di bawah pengaruh dosa. Sehingga Roma 3 ayat 23 berkata, manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua telah melenceng, semua telah bejat, semua berdalih Bapak Ibu Saudara. Sehingga Paulus mengunci semua orang percaya dengan perkataan tidak seorang pun. Semua, tidak seorang pun, tidak satu pun. Tetapi hanya oleh karena anugerah Allah, orang berdosa diampuni dan diselamatkan. Amin. Oleh sebab itu, sangat perlu Paulus sebelum melanjutkan nanti ke 1B dan ke 12 ayat 2. Dia ingin perlu mendasarkan bahwa orang Kristen dan kita semua pada malam hari ini beribadah karena kemurahan Allah. Manusia semuanya telah gagal, telah meleset dari sasaran yang Tuhan tuju. Tetapi oleh karena besarnya kasih kemurahan Allah kepada orang-orang berdosa, maka orang berdosa dibenarkan melalui iman. Sehingga orang yang dahulunya mati dihidupkan oleh kasih Kristus. Oleh sebab itu kata pembuka, karena itu saudara-saudara. Karena sebelumnya dia sudah menjelaskan hubungan orang berdosa yang sudah diubahkan di tengah jalan. Dan ada tuntutan supaya mereka beribadah kepada Tuhan. Paulus sedang menyampaikan dampak. Paulus sedang menekankan dalam hal ini akibat atau konsekuensi daripada apa? Daripada seseorang yang sudah percaya dan menerima Kristus. Amin Bapak, saudara-saudara sekalian. Saya kok terbiasa ngomong Bapak Ibu ya. Ya karena ada yang Bapak-bapak Ibu-ibu di sini ya. Sehingga kalau Paulus mengatakan, aku memberi nasihat kepada kamu. Aku memberi pembicaraan yang serius kepada kamu. Mungkin bukan teriakan yang kencang supaya kalian bertobat. Tetapi ada hal yang saya sampaikan kepada kamu. Beribadahlah oleh karena
kemurahan Tuhan. Beribadahlah kalian semua orang percaya dimanapun, kaum muda yang hadir di tempat ini, dan yang menyaksikan secara online dimanapun Anda berada. Beribadahlah oleh karena kasih sayang Tuhan yang Ia sudah tunjukkan kepada kita semua. Amin. Ini sangat penting, saudara. Sehingga nanti kita bisa memaknai our attitude, our worship, sikap kita, ibadah kita. Ini poin yang pertama, saudara. 30%, 33,3 sudah kita lalui. Kita akan ke poin yang kedua, minta tolong dibaca ayat 1b setelah supaya, mulai dari kata supaya, atau diulang deh, diulang. Oke. Ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Poin yang kedua yang ingin saya sampaikan, saudara sekalian. Beribadah adalah sebuah penyerahan total. Sekali lagi, beribadah adalah sebuah penyerahan total. Kata mempersembahkan yang saya periksa di dalam ayat ini sangat unik sekali. Yaitu dipakai istilah, sekali lagi saya mohon izin meminjam bahasa ini. Yaitu apa? Paristemi. Oleh sebab itu kalau Anda nanti baca di dalam bahasa Inggris, to present, to appear. Stand by, ready to present, siap, sedia untuk menampilkan, saudara. Kata mempersembahkan ini sangat tidak cocok kepada kondisi-kondisi apa. Yang pertama, misalkan kalau ketinggalan file. Misalkan kalau mau presentasi, ya kan? Anak SD udah presentasi enggak? Ya, ada yang saya tahu anak SMP sudah presentasi, apalagi anak kuliah. Ayo silakan kelompok 1, aduh Pak ini file saya ketinggalan. Ayo kelompok 2 silakan presentasi. Aduh Pak belum siap. Tidak masuk kepada kalimat mempersembahkan. Tidak cocok dan tidak masuk. Mau ketinggalan file, PPT-nya belum siap, kena virus, segala macam. Anggota saya belum tiba Pak, di tengah jalan macet. Tidak cocok dengan kata mempersembahkan. To present, menunjukkan, mempresentasikan. Semua penggunaan kata mempersembahkan ini, saudara-saudara sekalian, merujuk kepada kesiapan seseorang untuk menampilkan, untuk menunjukkan, untuk mempresentasikan sesuatu kepada Allah. Jangan pernah membawa sesuatu kepada Allah kalau itu masih mentah. Jangan pernah menunjukkan, jangan pernah membawa sesuatu kepada Allah kalau belum siap, saudara-saudara. Dan saya percaya orang-orang yang sudah hadir, yang sudah memuji Tuhan tadi, yang sudah tiba menerobosi hujan tadi, adalah orang-orang yang siap beribadah memuji nama Tuhan. Amin. Karena kita sudah siap. Ada orang yang sudah datang, saya tadi belum sempat makan, ada ayam goreng yang digoreng oleh mama saya. Saya pulang menerobosi hujan 45 menit ada. Saya yakin semua kita di sini sudah dalam kondisi siap memberikan tubuh kita, memberikan diri kita untuk kita beribadah kepada Tuhan. Amin, saudara-saudara. Inilah kata yang dimaksud kata mempersembahkan. Sehingga dari sini kita semakin memahami sebenarnya apa yang diinginkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat orang-orang di Roma yang sudah diselamatkan, yang sudah diampuni dosanya, yang sudah diperdamaikan. Supaya apa? Supaya mereka dengan leluasa, supaya mereka dengan bebas membawa diri mereka secara penuh kepada Tuhan. Saudara-saudara sekalian, belasan tahun yang lalu ketika saya bertugas paskibraka, karena memang tinggi saya ya rata-rata oke lah, cocok lah untuk tentara, ya kan.
terbersit pernah jadi polisi atau tentara, kan begitu ya. Mulai dari kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 kalau tidak salah, saya ditunjuk selalu sebagai anggota Paskibraka. Saudara tahu, bagi Anda yang mungkin kaum muda, cewek atau cowok yang pernah pengalaman, kita latihan ketat sekali loh saudara. Saudara tahu, ketika kita sudah melakukan gerak jalan, mau ada yang tumbang saudara, terserah mau tumbang ke kiri, ya kan? Mau tumbang ke kanan, mau tumbang ke depan, nyungsep ya itu ya. Mau tumbang ke belakang, mau ngantuk segala macam. Bahkan sekalipun ada lalat yang berwarna hijau, yang di ujung-ujungnya itu ada kuning-kuning misalkan, ya kan? Ada atau lalatnya mungkin baru hinggap di makanan yang jorok di ujung hidung kita. Kita tidak bisa begini saudara. Tidak bisa begini. Dan ada beberapa kasus tumbang dibiarin saudara. Bukan karena kejam, daripada mengganggu. Mending ada satu petugas yang bukan dari barisan untuk mengangkat, untuk menggeser. Tapi tidak diizinkan. Yang diizinkan adalah satu gerakan untuk melemaskan otot-otot itu, yaitu yang saya masih ingat sampai sekarang, yaitu begini saudara. Paling begini, karena tidak mengganggu formasi. Leher tegang sekali. Pernah saya merilekskan begini, hampir patah saudara. Karena mengerikan, karena sudah tegang kan, tidak bisa menggeser sedikit. Kalaupun ada lirikan, paling kita lirik kanan kiri, depan, tapi tidak bisa menggeser begini saudara. Itu artinya apa? Itu masih cocok dengan kata mempersembahkan. Kita siap, kita tidak boleh terganggu dengan hal apapun. Hanya untuk satu tujuan, hanya perhatian kita tertuju kepada sesuatu. Nah, yang dimaksudkan Paulus ini, saya mau kalian, hei orang-orang percaya, orang-orang Kristen, jangan pernah engkau mempersembahkan tubuhmu kepada yang lain. Jangan pernah engkau memberikan dirimu kepada dosa, karena engkau sudah diselamatkan. Saya ingin kamu mempersembahkan tubuhmu kepada Allah. Itu yang sebenarnya yang sedang Paulus sampaikan. Kalau dulu kita mungkin dipaksa untuk ke gereja oleh papa mama. Ayo kamu kaum muda loh, sudah terus diumumkan di gereja Lemah Putro loh. Kalau kamu gak ibadah nanti kamu papa hukum loh. Nanti saya potong loh uang jajanmu, ya kan? Kamu baru bisa pakai mobil kalau kamu beribadah, wes lah saya akan kasih kunci. Mau ketemu gebetan, oke lah ngisi-ngisi waktu ya sudahlah bah. Tidak seperti itu yang dimaksudkan Paulus. Dia sudah mendahului di atas. Demi kemurahan Allah, Kristus menebus kita bukan supaya kita memuaskan keinginan diri. Kristus mengampuni kita, Allah menyelamatkan kita bukan supaya kita memenuhi kepuasan daging untuk berpikir diri kita sendiri. Pokoknya aku, besok aku lagi, hari ini me again, tomorrow me again, aku. It's all about me again. Bukan saudara. Tetapi sudah mulai bergeser, yaitu apa? It's all about Christ. Saya ingin kalian memerhatikan kepada Kristus, kepada Allah. Tentang Allah lah yang kalian harus pikirkan. Allah bukan pengemis saudara-saudara sekalian. Sehingga dia menginginkan sisa-sisa dari kita. Saya pernah diajak waktu SMP oleh kakak saya, oleh hamba-hamba Tuhan. Samuel, ayo beribadah. Ayo kaum muda, ayo komsel. Alah, saya belum puas berbuat dosa. Nanti ada saatnya ke gereja lah. Tahu-taunya kelas 2 SMA ditangkap oleh Tuhan. Tetapi bukan seperti itu Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bukan seperti itu yang diminta oleh Allah. Allah bukan pemulung yang menampung barang-barang bekas dari seseorang, dari sesuatu. Yang menampung sisa-sisa pemberian kita kepada Allah. Aduh, tunggu saya mengurusi sesuatu di sana dulu. Baru nanti sisa-sisa kepada Allah. Tidak seperti itu. Kita membaca tadi yang dibaca oleh saudara Richard.
supaya kamu mempersembahkan tubuhmu yang pertama sebagai persembahan yang hidup, yang kedua yang kudus, dan yang ketiga yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati, supaya engkau bisa mempersembahkan seluruh hidupmu, seluruh keberadaanmu, segenap dirimu, seluruh pikiranmu, seluruh perasaanmu kepada Tuhan. Saya tahu ada orang-orang yang beribadah tapi sedang menyorot yang lain. Ada raganya yang beribadah kepada Tuhan, pikirannya kepada yang lain. Saudara-saudara, mohon maaf, saya akan bongkar sesuatu. Saya sudah lama melakukan ini. Saya bawa HP ke gereja. Mohon maaf, saya tidak membawa Alkitab fisik. Ya, di luar kita bisa berdebat mengenai hal itu. Ya, orang tua yang dulunya pakai kacamata baca, yang gini saudara, ya kan? Kan bisa dibesarin, mati lampu bisa ada ini, ada catatan. Karena setiap kali saya lihat bahasa yang lain saya bandingkan. Itu saya catat saudara. Tapi tidak pernah saya menyalakan online, mohon maaf. Saya selalu airplane mode, bukan karena di pesawat. Bukan karena siapa-siapa. Saya ingin memulai disiplin saya pribadi. Bukan karena nanti takut dilihat oleh orang lain. Aduh kok pegang-pegang WA. Mohon maaf, bukan seperti itu. Saya mau ketika kita beribadah, Bapak Ibu Saudara, kita benar-benar fokus kita, perasaan kita, isi pikiran kita, bahkan yang di dalamnya yang berputar-putar angan-angan itu, katakanlah dibatasi oleh pintu-pintu yang tertutup ini. Kalaupun mungkin Tuhan persoalanku sebelum masuk gereja ini Tuhan ada. Tadi saya masih berurusan yang lain, Tuhan tolong. Tetapi ketika kita sudah di dalam ini, persembahkanlah seluruh dirimu kepada Allah. Bawalah segenap pikiranmu, segenap perasaanmu kepada Allah. Seluruh dirimu bawa kepada Allah. Amin, saudara-saudara. Mau kita sungguh-sungguh melayani Tuhan. Dimulai kita memahami kemurahan Allah. Dimulai kita apa? Kita mau secara total kepada Allah. Kita tidak mau terdistraksi oleh apapun. Saudara, kalau saya sebenarnya bukan karena malu. Saya sebagai pemimpin pujian. Ketika saya memimpin pujian mungkin ada 1-2 orang atau seringkali orang melihat. Saya tutup mata, saudara. Sebenarnya bukan karena malu. Tetapi kalau sudah beribadah kepada Tuhan, itu bukan soal engkau dan orang lain. Bukan soal orang yang pertama dan orang yang kedua. Oke lah, pemimpin pujian ngomong, mari kita salam-salaman, minimal 2,5. Oh bukan, minimal 3 kan gak mungkin setengah saudara. Maksudnya setengah gini gitu ya. Artinya apa? Artinya kita serius kepada Tuhan. Ya. Saya di tempat saya pun duduk bukan pada saat di sini. Saya mau kusyuk kepada Allah. Saya tidak terganggu mau saya dipelototi begini. Ya kan? Ini ibu-ibu, ini bapak-bapak. Oh, begitu. Saya tidak terganggu dengan itu, saudara. Karena saya ketika datang kepada Tuhan, itu antara Tuhan dengan saya. Amin. Ketika saudara-saudara datang semua di sini, bawa semua dirimu, bawa semua apapun yang ada di dalam dirimu, terserah ada kelemahan apapun, terserah apapun itu, ini saatnya engkau dan Tuhan. Amin. Penyerahan total, ibadah itu sebuah penyerahan total, karena inilah sebuah relasi yang sebenarnya kepada Allah. Kita membangun relasi yang sudah dibuka oleh Kristus. Saya tidak perlu menjelaskan ketika tirai terobek, terbelah 2. Saya mau tanya, ada yang masih ingat ketika peristiwa apa itu? Tirai bait suci terobek dari atas ke bawah. Ada yang ketika Tuhan Yesus di atas kayu salib ya. Ini kan minggu depan Paskah, katakanlah ini Prapaskah. Sudah tahu sejak awal sebenarnya keselamatan itu bukan persoalan usaha kita semua.
Kalau mungkin manusia merobek gorden, merobek tirai, itu robeknya dari mana saudara? Dari bawah atau dari atas? Kalau orang merobek begitu ya, dari bawah ya. Tetapi ini dari atas. Oh belum saya belum bercerita berapa tebalnya saudara. Kalau mungkin ini mohon maaf, ini nanti saya koyak, saya dimarahin ya. Ini kalau mungkin menyobek gampang. Tirai bait suci tebalnya minta ampun saudara. Kalaupun dirobek dengan kekuatan sendiri oleh 10 orang, belum tentu saudara. Saya katakan, itulah sebabnya Paulus berkata, demi kemurahan Allah. Oleh karena Tuhan begitu sayang kepada engkau yang gagal, yang berdosa, yang telah menyakiti hati Tuhan. Makanya engkau bisa beribadah. Saudara-saudara, orang baru bisa beribadah secara sungguh-sungguh. Orang baru bisa beribadah, menyerahkan hidupnya secara total kepada Allah. Kalau dia benar-benar sudah menerima kemurahan Allah. Kalau dia benar-benar sudah mengalami belas kasihan Tuhan. Amin. Tidak mungkin saudara. Tidak ada orang yang masuk ke pelataran. Ya, kalau Anda mengikuti PA yang sudah tahu tabernakel. Tidak ada orang Israel, orang umum yang masuk ke pelataran tanpa membawa korban. Tidak ada istilah prank-prankan. Belum ada YouTuber yang suka nge-prank dulu. Ya, dia tiba-tiba nyeret padahal kalau Natal biasanya pakai yang bukan asli. Bukan itu yang dibawa oleh orang-orang Israel. Atau dia bawa korban, ketika dia masuk dia mempersembahkan, dia bawa 2, dia bawa 3. Gak jadilah. Saya membawa kambing, saya membawa burung tekukur. Oh gak ada saudara. Setiap orang Israel yang masuk ke pelataran, ingin dosanya diampuni, ingin beribadah kepada Tuhan, pulang korbannya tidak ada. Artinya apa? Dia sedang bersungguh-sungguh mempersembahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Mungkin ketika kita beribadah ke tempat ini, awalnya formalitas saja, gak ada masalah. Karena sudah diwisuda sekolah minggu, sehingga tidak ada lagi ibadah yang menampung saya. Kan tidak mungkin ibadah sekolah minggu part 2, season kedua, kan gak mungkin ya. Langsung ke tahap selanjutnya. Awalnya mungkin disuruh opa dan oma, papa, mama, atau mungkin diajak seperti yang saya katakan di awal teman atau pemimpin kaum muda dan rekan-rekan yang lain. Apapun alasannya itu, mungkin sekalipun di luar nurul, ya kan, yang tanpa fikri panjang sekalipun itu, tetapi kalau kita sudah datang kepada Tuhan, kita bawa seluruh hidup kita, fokus kita, perhatian kita kepada Tuhan. Amin saudara-saudara. Beribadah kepada Tuhan adalah sebuah penyerahan total. Itulah ibadahmu yang sejati. Itulah pelayananmu. Itulah ministrimu. Itulah yang kamu khususkan kepada Tuhan. Ketika engkau menyerahkan secara total kepada Allah yang kudus, yang berkenan, yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Engkau menyembah Tuhan dengan seluruh hidupmu. Bukan setengah, bukan sebagian, bukan separuh, bukan setengah. Kalau kita melihat perjalanan orang Israel, saudara-saudara sekalian, ini perlu ada hal yang mungkin saya sampaikan yang pertama kali Anda mendengarkan. Saudara, orang Israel sekalipun mereka beribadah kepada Tuhan, mengenal Tuhan, tapi penyembahan berhala jalan terus. Mereka berkata mengaku mengenal Tuhan, mengabdi kepada Tuhan, punya tabernakel, punya bait Allah, bait suci yang megah. Ternyata masih bisa jatuh kepada penyembahan berhala. Perhatian kita memang bisa teralihkan oleh dunia ini, saudara-saudara. Nanti kita akan lihat deh di ayat yang kedua. Tetapi yang ingin sekali lagi saya tekankan, yang saya ulang, beribadah kepada Tuhan itu adalah sebuah pengabdian.
Saya sangat setuju istilah klasik yang dipakai ibadah yaitu kebaktian. Karena memang dari bahasa Ibrani, abodah. Kata kerjanya avad, hamba atau melayani. Ibadat kata orang tetangga kita. Sehingga diterjemahkan kepada kalimat sekarang adalah kebaktian. Kita sedang berbakti kepada Allah. Perhatian kita, hati kita tertuju kepada Allah. Kita bukan lagi melayani dosa. Kita bukan lagi memuaskan keinginan kita. Boro-boro mau beribadah. Untuk apa mengingat Tuhan? Memikirkan Tuhan untuk apa sih? Mungkin orang lain mempertanyakan kita. Sehingga mungkin ada yang masih beribadah, Alkitabnya disembunyikan. Ketika ditanya, mau kemana? Ya ke samping Diandra lah. Ya ngapain? Ya ke belakang Elmi lah. Ngapain? Ke seberang Indomaret sana lah. Ngapain ke Basuki Rahmat lah. Bisakah kita terus terang terus, saya mau beribadah kepada Allah. Saya mau berjumpa dengan Allah. Kita adalah orang berdosa yang sudah diampuni. Tidak berlebihan. Kalau kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Amin saudara-saudara. Tidaklah salah, tidaklah keliru kalau kita mendengarkan Allah, melayani Allah, tunduk kepada Allah, rela membaktikan seluruh hidup kita kepada Allah. Karena Dia sudah menyelamatkan kita. Kalau ada orang di luar sana yang cukup berjasa di dalam studi kita. Karena dulu kita pernah ditolong. Karena ada seseorang yang dulu menolong bisnisnya. Karena dulu ada seseorang yang memasukkan kita bekerja. Kita begitu hormatnya kepada orang itu bukan. Kita salut, kita hormati dia dengan segala kelemahan yang dia miliki. Tuhan sudah mati bagi kita. Mana mungkin kita tidak menyerahkan hidup itu. Hidup yang kita miliki. Yang sudah dimiliki oleh Tuhan. Yang sudah ditebus oleh Tuhan. Amin. Sekali lagi saya ulang. Tidak berlebihan. Kalau kita menyerahkan hidup kita secara total kepada Allah. Amin. Itulah mengapa Paulus berbicara ayat-ayat sebelumnya. Tentang orang-orang berdosa yang dibenarkan. Yang sudah dihidupkan kembali. Mohon maaf saudara. Di mata Allah orang berdosa itu mati. Dead. Sebenarnya tidak. Sudah berakhir. Sudah di end. Tidak perlu nunggu 16 episode seperti drakor atau 32. Karena satu episode 30 menit. Tidak perlu saudara. Sehingga dibagi 32. Langsung end saudara. Karena apa? Orang berdosa kok. Tetapi Kristus. Kita mati. Kita dibangkitkan bersama Kristus. Tuhan ingin kita beribadah. Tetapi bukan berarti dosa jalan terus. Kita membakar korban. Orang Israel membakar korban. Tetapi Allah tidak memaksudkan supaya kita berdosa terus. Allah tidak menginginkan kita untuk berdosa. Jatuh lagi berdosa, jatuh lagi. Bukan seperti itu yang diinginkan Tuhan. Tetapi kita ingin menikmati persekutuan dengan Tuhan. Our attitude. Our worship, beribadah kepada Tuhan adalah sebuah penyerahan total. Saudara-saudara, saya pernah berkata kepada mahasiswa di kelas, barangkali ada yang masih duduk di sini. Saya pernah katakan, gereja tidak boleh menjadi tempat terbaik untuk menutupi dosa. Sekali lagi, gereja tidak boleh menjadi tempat terbaik untuk menunjukkan kemunafikan, menunjukkan dosa. Gereja harus merupakan tempat terbaik untuk kita bersekutu antara seorang dengan yang lain. Gereja bukan tempat untuk menutupi kemunafikan. Saya pernah membaca salah satu ulasan dari seseorang. Ketika ada kasus orang yang ditangkap gara-gara flexing dan seterusnya.
Dia berkata, saudara tahu, semakin tinggi level kemunafikan seseorang, maka dia akan semakin rajin berbuat baik. Saya ulang, semakin tinggi level kemunafikan seseorang, maka dia akan semakin menunjukkan kebaikan-kebaikan kepada orang yang lain. Gereja ini harus menjadi tempat orang untuk dipulihkan. Harus menjadi tempat orang untuk diselamatkan, orang untuk diperbaiki. Bukan tempat untuk menutupi dosa, menutupi kemunafikan. Tetapi gereja adalah tempat untuk bertemu dengan Allah. Supaya kita dikuduskan oleh Allah. Amin. Karena gereja banyak persoalan, saudara. Saya tidak perlu menjelaskan apa-apa yang sudah muncul ke permukaan yang mengerikan. Karena itu bukan temanya. Tetapi supaya tidak mengganggu pikiran kita. Ada banyak persoalan-persoalan yang terjadi. Orang bisa saja beribadah hanya untuk apa? Lapor seperti isi presensi. Tapi di luar sana bebas melakukan dosa. Gereja ketika datang ke minggu hanya memenuhi waktu saja. Karena supaya dilihat tetangga, oh orang Kristen. Pagernya jam 7 terbuka, oh orang Kristen. Lagu-lagu rohani kalau jam 7 pagi. Tetapi di luar sana bebas untuk melakukan hal-hal yang bertolak belakang yang dilakukan oleh orang-orang. Kok berbeda ini, saudara? Di mata orang luar dia seperti malaikat tak bersayap. Di mata orang-orang yang mengenalnya dia seperti malaikat maut. Begitu menyeramkan, saudara. Gereja harus menjadi tempat untuk kita diperbaiki, direstorasi, dikuduskan, diperbaiki. Amin, saudara-saudara. Adalah sebuah kesalahan besar kalau Anda dan saya datang ke gereja, bertemu Tuhan, tetapi tidak siap untuk dikoreksi oleh Tuhan. Itu sebuah kesalahan besar. Kalau orang Jerman berkata, that was a big mistake. Ya, orang Jerman yang tahu bahasa Inggris maksudnya ya. Poin yang ketiga kita baca ayat yang kedua, minta tolong dibacakan. Roma 12 ayat yang 2. Ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Poin yang ketiga, our attitude. Our worship, yaitu apa? Beribadah kepada Tuhan harus siap berubah. Sekali lagi, beribadah kepada Tuhan harus siap berubah, harus mau diubahkan. Ada transformasi spiritual, ada keubahan rohani. Seperti yang saya katakan, kalau kita datang ke tempat ini, kalau kita baca Alkitab, kalau kita bersekutu dengan Tuhan, tetapi kita merasa tidak perlu diubah oleh Tuhan, itu sebuah hal yang menurut saya sangat ganjil. Ruangan saja perlu direnovasi, saudara. Diberi suasana baru, diperbaiki interiornya, diganti catnya, kursinya diperbaiki. Masa orang Kristen tidak ada sesuatu yang perlu diubah, dengan santainya berkata, saya kan casingnya udah begini. Saya kan dari sononya begini. Untuk apa Kristus mati untuk engkau, saudara? Untuk apa capek-capek Paulus berkata demi kemurahan Allah? Kalau toh kita tidak mau berubah. Saya pernah menuliskan salah satu artikel bahwa orang percaya masih membutuhkan pertobatan secara praktis dari kehidupan sehari-hari. Karena kita masih bisa salah dalam berpikir, salah dalam bertindak. Kita perlu bertobat. Di ayat yang kedua dikatakan, janganlah engkau serupa dengan dunia ini. Jangan engkau mencocokkan diri dengan situasi zaman ini. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu.
hanya mengganti merek, hanya mengganti casing, tidak seperti itu yang diinginkan oleh Tuhan. Saya orang yang suka beli casing HP, saudara. Entah kenapa, tidak cukup satu. Karena apa? Karena saya penyuka yang di sini itu apa? Yang bisa diselipkan jari, eye-ring. Dan ketika saya kemarin bongkar-bongkar di rumah, ternyata saya panen casing, saudara. Ada 7 atau 8. Saya berpikir kapan saya beli semua ini. Ya, sehingga istri saya ngomong, apakah kamu lupa? Kan begitu. Ternyata saya semua yang membeli itu, saudara. Karena kata yang dipakai, berubahlah. Itu dia Paulus meminjam istilah seperti metamorfosis. Dulu kepompong. Berubah menjadi apa? Berubah menjadi apa, saudara? Bukan seperti lagu ya, bersahabatan. Bukan seperti itu. Ada enggak yang berubah? Perubahan yang dialami dari ulat ke pompong sampai kupu-kupu, memang orangnya sama. Bukan berarti dia dulu santo, ketika bertobat menjadi santi. Bukan, saudara. Tetapi orangnya sama, tetapi di dalam dan di luar sudah mengalami perubahan. Bukan hanya sisirannya, saudara. Dulu belah samping, sekarang belah tengah. Ya kan? Dulu belah apa lagi? Saya lupa saya. Dulu ada zaman saya waktu SMP, SMA, itu yang diberdiriin yang di sini, saudara. Karena terinspirasi dari band-band yang dulu pada waktu itu. Sehingga diputar-putar di ini seperti sarang burung di belakang ini. Itu zaman dan itu pernah saya lakukan begitu ya. Sampai sampai bisa dari pagi sampai sore angin bahorok atau angin topan pun tidak bisa mengganggu rambutnya karena keras sekali. Dan minyak rambut saya sampai bertahun-tahun, saya sebut merek karena sudah jarang, itu tanco. Ya, kalau ada yang tahu tanco, itu warna hijau. Oh, itu seperti ada acara ibu-ibu yang make upnya rambutnya dari pagi sampai ke malam tahan, saudara. Jadi saya salah satu orang yang masih setuju bahwa kita masih membutuhkan pertobatan secara praktis. Perubahan sehari-hari, perubahan pola pikir, sikap, ucapan, bahkan cara pandang kita pun berubah. Bahkan cara menanggapi pun, cara menilai segala sesuatu berubah. Apakah kalau ada salah pemimpin pujian, backing vokal atau musik, langsung dibentak, kamu mainmu gimana sih? Langsung istilah sekarang langsung diulti, ya kan? Langsung keluar sesuatu yang mengganggu dia lah. Kan bisa ada tahap satu dibicara baik-baik. Kan begitu, tadi kamu gini loh. Ada banyak cara, saudara. Saya kan begini, saya memang orangnya keras. Kan banyak orang yang berbicara seperti itu, saudara. Sehingga kita pun berubah, bisa ada yang kita ubah di dalam diri kita ini, saudara. Janganlah kamu menjadi serupa. Di dalam bahasa asli yang dipakai sebenarnya ayat 1 ke ayat 2 itu ada kata penghubung KAI, bukan kereta api Indonesia, saudara. Tetapi KAI dalam bahasa Yunani yaitu dan juga atau. Jadi ayat 1 dan ayat 2 itu ada hubungannya. Paulus sedang berkata, jangan pernah engkau menyesuaikan dengan sesuatu di luar ini. Tidak satu pun sesuatu yang ada di dunia ini yang menjadikan engkau sampai sekarang, yang mengampuni kamu, yang membenarkan kamu, yang menguduskan kamu, tetapi Tuhanlah yang menguduskan kamu sehingga engkau harus berubah, perasaanmu pun diubah, kehendakmu pun diubah, bahkan keinginanmu pun diubah. Sehingga Paulus di ayat yang pertama, by the mercy of God, demi kemurahan Allah, betapa besarnya kasih Allah kepada kita yang memberikan kesempatan kedua kepada kita.
Kita adalah orang-orang yang layak dihukum sebenarnya di Roma pasal yang awal-awal. Semua manusia berdosa, baik orang Yahudi, orang Yunani, orang Indonesia, orang di luar Indonesia berada di bawah pengaruh dosa. Kalau Anda bisa duduk berdiri memuji Tuhan, mengangkat tangan kepada Tuhan, maka itu sebuah kemurahan yang cukup, yang sangat besar kepada kita semua. Amin, saudara. Kalau kita datang beribadah kepada Tuhan, kita juga siap untuk diubah oleh Tuhan. Tuhan tidak berkata, saya mengubah kamu, tetapi dari jarak yang jauh. Kan ada yang begitu ya. Kita membantu orang lain dari jarak jauh. Kita bisa telepon, kamu pergi ke sana, kamu membeli ini, nanti saya transfer. Saya kirim ya, siang ini jam 12. Oke. Tanpa kita ketemu orang lain pun kita sudah bisa dibantu oleh teman. Bahkan orangnya pun di luar kota, di luar pulau, bahkan di luar negeri. Saya sudah kirim melalui Western Union ya. Wah, saya sudah kirim melalui PayPal ya. Saya sudah transfer ya. Oke bos, siap. Kristus tidak melakukan cara seperti itu. Kristus rela turun dari atas. Bukan Anda yang mencari, saudara. Tetapi Kristus yang mencari kita. Kita dijumpai secara langsung oleh Kristus karena kita adalah orang berdosa. Orang-orang yang sudah gagal. Tetapi Paulus berkata, hanya kemurahan Allah lah kamu bisa beribadah. Oleh sebab itu, persembahkanlah dirimu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Itulah cara terbaik yang bisa kita lakukan kepada Allah. Dengan menyerahkan seluruh hidup kita kepada orang yang sudah rela mati mengasihi kita. Saat orang lain tidak mampu, tidak bisa, dan tidak punya kapasitas untuk menyelamatkan kita. Tetapi Allah melakukan itu melalui anaknya Yesus Kristus. Amin, saudara. Our attitude, our worship. Beribadah karena kemurahan Allah, itu yang pertama. Dan yang kedua, beribadah adalah sebuah penyerahan total. Dan yang ketiga, beribadah kepada Tuhan harus siap berubah. Inilah breaking through, sebuah terobosan yang ingin kita persembahkan kepada Allah. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita nyanyikan sebuah pujian kepada Tuhan. Dan ini menjadi kerinduan kita bersama. Yesus kau terindah. Barangkali ini lagu baru, tapi kita renungkan secara perlahan-lahan lirik lagu yang akan dinyanyikan. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara yang sekalian, jangan lihat kanan kirimu. Jangan lihat orang lain. Ini antara engkau dan Allah. Antara saya dengan Tuhan. Antara kita semua dengan Tuhan. Kami datang kepada Engkau Tuhan. Syukurku membawa kerinduanku, Yesus, ingin ku menyenangkanmu. Karyamu sungguh indah bagi kami Tuhan. Karyamu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku, Yesus, inilah persembahanku, bawa hatiku
dikasih oleh Tuhan, Paulus tidak memaksa orang Roma, jemaat di Roma. Tidak menekan orang Roma, melainkan dia menganggap jemaat orang-orang Roma seperti anak-anak Tuhan yang ia layani. Sehingga dia berkata, aku menasihatkan kamu. Allah berbicara dengan sangat lembut kepada kita. Demi kemurahan Allah, Anda semua ada di tempat ini bukan karena orang lain, bukan karena hal yang lain. Apapun keadaanmu, engkau layak mempersembahkan hidupmu, seluruh hidupmu, seluruh cita-citamu gantungkan kepada Tuhan. Pikiranmu, jiwamu, perasaanmu bukan milik orang lain, tetapi milik Tuhan. Dari ujung rambut sampai ujung kepala adalah milik Tuhan. Dia adalah Yesus yang terindah, yang sudah mati bagi kita. Mari kita nyanyikan lebih lembut lagi dari awal, dan kita akan menyembah Tuhan nanti. Ku datang dengan syukurku. Ku datang dengan syukurku, Kami bawa kerinduanku, Yesus. Inilah yang ingin kami lakukan, Tuhan. Menyenangkanmu, Apa yang Engkau berbuat sungguh indah, Tuhan. karyamu indah bagiku, kasih menyelamatkanku, Yesus. Inilah persembahan kami kepada orang yang memberikan belas kasihannya kepada orang berdosa. Bawa hidupmu kepada Tuhan. Membawa hatiku, Hanya Engkau, Tuhan. Engkau di hidupku, Yesus, Yesus. Kau terindah, selamanya ku menyembah. Kami membawa hidup kami, Tuhan. Kami bawa hidup kami kepada Engkau, ya Bapa. Amin. Inilah persembahan kami, ya Tuhan. Yesus, Kau terindah, selamanya ku menyembah. Ku membawa hatiku, Ku membawa mari bawa hatimu, saudara-saudara. Mari membawa hidup kita, sebab hanya Tuhan yang begitu peduli kepada kita. Kau terindah, selamanya ku menyembah. Hidup kami bawa kepada Engkau, Tuhan. Bawa inilah persembahanku, Untuk Engkau, Yesus. yang terindah, selamanya ku menyembah. Kita nyanyikan dengan perlahan. Kita nyanyikan dengan perlahan. Ku membawa hatiku. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, jika engkau masih ragu memberikan hidup, saya memberikan kesempatan untuk engkau tampil di depan. Barangkali engkau perlu didoakan, barangkali engkau ingin menyerahkan seluruh hidupmu. Mungkin engkau tidak tahu cara menyerahkan hidupmu, begitu sulit, sukar.
Tetapi saya mau katakan, inilah yang engkau harus lakukan. Membawa hidupmu kepada Tuhan. Saya memberikan kesempatan jika ada yang mau didoakan. Kau terindah, selamanya ku lagi katakan, ku membawa hatiku. Saya masih memberikan kesempatan. Bawa hatimu kepada Tuhan. Bawa seluruh hidupmu kepada Tuhan. Selamanya kami membawa seluruh hidup kami bukan kepada yang lain, hanya kepada Engkau saja ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat pengampunan-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Hanya ini yang bisa kami berikan kepada Engkau ya Tuhan, seluruh hidup kami. Seluruh diri kami pertaruhkan kepada Engkau. Menyembah-Mu, Yesus, Yesus. Mari kita sejenak menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyembah Engkau, Tuhan. Naikkan penyembahan-Mu kepada Tuhan. Naikkan penyembahan-Mu kepada Tuhan. Terima kasih. Mari kita nyanyikan lebih sungguh-sungguh lagi. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Ku membawa. Mari kita angkat kedua tangan kita. Kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Di hidupku untuk Yesus yang telah berkorban bagi kami. Selamanya kami mau menyembah Engkau ya Tuhan. Ku kami membawa hidup kami. Inilah Tuhan, persembahan kami. Terima kasih Tuhan. Katakan, ku membawa hatiku. Saya minta kesediaan Bapak David kasih untuk menaikkan doa ucapan syukur firman Tuhan. Hidupku, Yesus, Kau terindah. Selamanya membawa hidup
ibadah pada malam hari ini, ibadah yang bukan seperti ibadah yang biasanya, tetapi pada malam hari ini kami boleh sama-sama belajar satu poin baru lagi, agar hidup kami boleh mendapat suatu terobosan yang baru di tahun ini. Bagaimana kami boleh mengenal bagaimana seharusnya kami beribadah, bagaimana seharusnya kami menyembah Engkau, itu boleh menjadi suatu persembahan yang berkenan di hadapan. Kami mengucap syukur Bapa buat jiwa-jiwa yang rindu untuk mengenal Engkau lebih dekat lagi, yang rindu untuk mengalami suatu keubahan dalam hidupnya, yang rindu menjadi pribadi-pribadi yang mau diperbaiki ke depannya. Mungkin mereka sempat maju, mungkin ada di antara kita yang mungkin saat ini masih malu, tetapi dalam hati kami yang paling dalam Engkau mengetahuinya Tuhan, bahwa itulah kerinduan setiap hati kami, untuk kami boleh sama-sama memperbaharui lagi dari hari ke hari, bagaimana cara kami beribadah kepada Engkau, untuk boleh menjadi penyembah-penyembah-Mu yang benar. Dan kami berdoa Bapa, buat hamba-Mu yang sudah Kau utus, buat Kak Samuel, kiranya Kau berkati beliau dalam pelayanannya, dalam keluarganya maupun pekerjaannya. Dan kiranya Kau mau pakai dia untuk boleh semakin lagi menjadi alat-Mu memberkati banyak orang. Dan juga pada malam hari ini Bapa, kami kembali ingin berdoa syafaat. Pertama kami berdoa untuk acara Paskah Kaum Muda yang semakin mendekat, itu pada minggu depan. Dan Kau mau tolong buat para panitia yang sudah berusaha sedemikian rupa. Kiranya Kau mau berkati, kiranya Kau berikan kami sama-sama kekuatan, kesehatan selalu. Hingga pada hari H nantinya, kami boleh sama-sama melayani Engkau. Dan kami juga berdoa Bapa, bagi setiap jiwa-jiwa yang sudah melihat iklan, yang sudah mendengarnya. Kiranya Kau mau jamah setiap mereka, Kau mau gerakan mereka, untuk kami boleh sama-sama bisa bersekutu pada Paskah mendatang. Dan kami juga menyerahkan Bapa setiap kebutuhan yang kami perlukan. Kami percaya Kau sudah mencukupkan dengan cara-Mu yang begitu ajaib. Dengan tangan-tangan yang sudah mau berkurban untuk acara Paskah ini, maupun untuk acara-acara mendatang. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Karena kami sama-sama yakin bahwa setiap acara yang kami susun ini bukan untuk menunjukkan kehebatan kaum muda di tempat ini. Bukan untuk menunjukkan kemampuan kami, menunjukkan kami mampu, menunjukkan kami sanggup mengadakan setiap acara ini. Tetapi membawa setiap jiwa-jiwa yang rindu mengalami keubahan, mengalami restorasi di tahun ini. Dan kami percaya Bapa, bahwa setiap rencana yang kami sudah susun ini, biar itu boleh semua seturut dengan kehendak-Mu, dan boleh menjadi berkat bagi setiap kami. Kau juga mau tolong pembicara kami pada Paskah mendatang, buat Bapak Paulus, dalam mempersiapkan firman-Nya. Kiranya Kau mau tolong bukakan rahasia firman-Mu lebih lagi, ya bila apa yang disampaikan nanti boleh mengena bagi setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami yang jauh daripada sempurna, namun kami alaskan dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari kita semua sama-sama katakan, amin. Tiba saatnya akan melakukan persembahan. Untuk pelayan persembahan dapat melakukan tugasnya. Mungkin dari multimedia ada video untuk pengumuman.
Terima kasih. Baik, jangan lupa untuk teman-teman yang pada minggu depan ada ibadah kaum muda pada tanggal 16 Maret yaitu ibadah Paskah. Mungkin teman-teman yang bisa mengajak teman-temannya, bisa mengajak saudara sebanyak-banyaknya untuk bisa bersama-sama merayakan Paskah bersama-sama. Oke, untuk pengumuman selanjutnya. Nah, ini pengumuman Paskah yaitu pada tanggal 16 Maret perlu di-highlight teman-teman akan dimulai pada tanggal 16 Maret jam pukul 5. Nah, untuk biasanya kan mulainya pukul setengah 6. Ibadah Paskah kali ini akan dimulai jam 5 dengan berbicara Pendeta Paulus Budiono. Selanjutnya, nah untuk Mers Paskah. Halo Sobat DTK, bangun pagi jangan lupa doa. Kedengaran kokokan ayam. Borong yang banyak mersnya tapi jangan lupa ikut Paskah. Nah, buat Sobat DTK yang ingin membeli merch Paskah 2024 bisa langsung untuk men-scan QR yang ditampilkan di layar depan. Mungkin teman-teman yang mau kelihatan catchy, mau kelihatan keren dan gaul gitu, bisa langsung membelikan ini. Bisa beli langsung merch-nya dan tenang teman-teman untuk untung dari ini akan digunakan untuk Paskah kita ke depannya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya, apakah ada pengumuman lagi? Aman. Oke, puji Tuhan. Bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan melakukan doa berkat yang akan dipimpin oleh Kak Samuel Sirait. Di sini ada permohonan doa ucapan syukur, perpanjangan umur ibadah DTK 9 Maret 2024. Kita berdoa untuk Gideon Wahyu, Daniel Indra Jonathan, Miracle Jonathan Prasetyo, Dewi Skeni Glory, Jeremy Christian, dan Patricius. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa, Engkau telah menyertai ibadah kaum muda pada hari ini. Kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami sudah mengagungkan nama Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan di minggu ini. Untuk kami boleh datang bersekutu seorang dengan yang lain. Untuk kami boleh melangsungkan ibadah yang sudah disiapkan ini Tuhan. Sebagai perwujudan rasa syukur kami kepada Engkau. Kami boleh beribadah kepada Engkau Tuhan. Namun sebelumnya kami bersyukur untuk perpanjangan usia yang Tuhan sudah berikan kepada yang nama-nama yang sudah kami bacakan. Biar kiranya di usia yang kesekian yang sudah Tuhan tambahkan, pemakaian Tuhan, kesehatan, hikmat, kebijaksanaan, bahkan segala doa-doa harapan dari orang-orang yang Tuhan sudah panjangkan usianya. Engkau pakai menjadi berkat lebih lagi Tuhan. Bahkan lebih mencintai Engkau. Lebih lagi bersungguh-sungguh berbakti kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk seluruh sedang jemaat, GKGA, bahkan seluruh ibadah, bahkan untuk ibadah besok juga. Kiranya Tuhan hadir di ibadah kami, memberkati semua seluruh sedang jemaat. Mulai dari Bapak Ibu Gembala kami, para penatua beserta keluarga. Bahkan sampai besar kecil seluruh sedang jemaat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan.
Jika ada di antara mereka yang sakit, bahkan ada kaum muda yang malam hari ini hadir. Jika ada di antara mereka yang lemah, Engkau kuatkan Tuhan. Jika ada mereka yang bersedih, Engkau hibur. Jika ada yang mereka merasa terbeban, Engkau kuatkan, Engkau beri semangat baru lagi Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan kami akan mengakhiri ibadah kami ini dan kami akan pulang ke tempat kami masing-masing. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan cintanya Tuhan Yesus Kristus yang sudah menebus kita, yang sudah membenarkan, menyelamatkan kita, dan oleh persekutuan Roh Kudus yang menghibur, menguatkan, dan mengingatkan kita akan janji-janjinya yang ajaib dan yang indah. Kami menantikan Engkau sampai Engkau datang kedua kali. Pulanglah dengan membawa berkat ini dan kami terima sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom, selamat malam.